Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah pemasaran jasa pendidikan, yaitu Bapak Dr. Ahmad Juhaidi, SAG MPDI. Yang saya hormati kawan-kawan sekalian, mahasiswa pasca sarjana UIN Antasari Banjarmasin angkatan 2020, yang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini insya Allah saya akan menyampaikan hasil review jurnal saya yang berjudul Aktivitas Pemasaran di Organisasi Nirlaba. Contohnya organisasi di Rusia dan Azerbaijan. Hasil review. Dari jurnal tersebut dikatakan bahwa dalam kondisi ekonomi saat ini, perkembangan ekonomi pasar atau pemasaran memainkan peran besar dalam kehidupan perusahaan manapun. Saat ini sektor organisasi nirlaba berkembang secara aktif, yang tujuannya bukan untuk mengumpulkan dan memaksimalkan keuntungan, tetapi untuk meningkatkan tingkat aksesibilitas layanan publik yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan umum berbagai segmen populasi. Contohnya pemasaran LSM meliputi perawatan, kesehatan, pendidikan, organisasi budaya dan sejarah, museum, yayasan, amal, dan lain-lain. LSM adalah singkatan dari organisasi non-pemerintah, di mana mengacu pada asosiasi yang dibentuk oleh warga yang berfungsi sepenuhnya otonom dari pemerintah untuk melakukan spektrum yang luas dari layanan dan fungsi kemanusiaan. Ini adalah entitas nirlaba yang beroperasi di tingkat regional, nasional, ataupun internasional, tergantung pada jangkauan dan konektivitasnya. Ini dapat dimasukkan sebagai kepercayaan masyarakat atau perusahaan. Organisasi-organisasi ini mengumpulkan dana dari pemerintah, yayasan, bisnis, dan orang-orang swasta. Ini melakukan sejumlah kegiatan untuk menarik perhatian pemerintah terhadap keluhan warga negara, mengadvokasi kebijakan publik, mempromosikan partisipasi politik dengan memberikan informasi. Ada banyak LSM yang bekerja untuk isu-isu spesifik seperti mendukung hak asasi manusia, hak-hak perempuan dan anak, masalah lingkungan atau kesehatan. Komite Internasional Palang Merah, Rotary Internasional, Asosiasi Transportasi Udara Internasional atau IATA, Kamar Dagang Internasional atau ICC, Organisasi Internasional untuk Standarisasi atau ISO adalah beberapa LSM terkenal yang beroperasi di seluruh dunia. Organisasi nirlaba adalah organisasi berbadan hukum yang dibentuk oleh sekelompok orang untuk mempromosikan tujuan budaya, agama, profesional, atau sosial. Adapun organisasi tersebut mencakup organisasi amal, grup keanggotaan, misalkan seperti klub olahraga atau klub wanita, organisasi sosial atau rekreasi, lembaga pendidikan publik, rumah sakit umum, dan lain-lain. Bentuk paling umum dari organisasi nirlaba Rusia adalah organisasi publik dan keagamaan atau asosiasi, yayasan, lembaga kemitraan nirlaba. Organisasi nirlaba otonom dan koperasi sumber utama pendanaan untuk NVO Rusia adalah pendapatan dari penjualan barang, pekerjaan, dan layanan dikarenakan tidak cukupnya pembiayaan dari negara. Maka dari itu sebagian besar LSM harus mengembangkan langkah-langkah untuk menarik sumber daya keuangan tambahan, hanya untuk tetap bertahan dan melakukan kegiatan yang berkelanjutan. Dalam aspek ini, konsep pemasaran memungkinkan Anda untuk membiayai kegiatan LSM. Maka semakin berkembang dan efektif suatu pemasaran, maka akan semakin produktif pula kegiatan LSM. Organisasi nirlaba sebuah organisasi yang perbedaan utamanya adalah fokus untuk memperoleh efek sosial daripada efek ekonomi. Jadi misalnya Museum Rusia Timur yang terletak di St. Petersburg menyediakan layanan tidak hanya terkait dengan jenis kegiatan utama, tetapi juga layanan-layanan tambahan yang memungkinkan untuk membiayai kegiatan saat ini. Sebagai bagian dari pemasaran institusi ini, konsep NVC digunakan secara aktif. Jadi museum menggunakan alat pemasaran berikut. Iklan aktif, bekerja dengan media, mengembangkan situs webnya sendiri, dan mempromosikan layanan museum.
memperkenalkan teknologi inovatif yang memungkinkan museum menyelenggarakan pameran tematik, mengumpulkan dana untuk amal dan sponsor, mengatur kegiatan usaha di kawasan museum, kafe atau kios dengan produk cetakan dan souvenir yang membawa tambahan basis sumber daya keuangan museum. Adapun contoh lain dari penggunaan pemasaran yang efektif di LSM adalah Dewan Nasional Organisasi Pemuda Republik Azerbaijan atau NSMOL. NSMOL adalah salah satu konfederasi komunitas dan organisasi pemuda di negara ini yang mengatur dan memastikan integrasi internasional mereka sebagai pusat koordinasi dan kerjasama tunggal. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk mengkoordinasikan kegiatan organisasi anak-anak dan pemuda untuk menciptakan kondisi bagi perkembangan mereka untuk bekerja pada kepentingan nasional, regional, dan internasional dari organisasi anggota, untuk bekerja sama untuk memecahkan masalah kaum muda dan melindungi kepentingan dan hak-hak mereka, dan untuk mencapai solidaritas dalam menyelesaikan masalah. Karena tujuan utama organisasi ini adalah kaum muda, berbagai metode stimulasi digunakan untuk menarik kaum muda. Dewan menetapkan kegiatannya pada strategi pemasaran modern untuk memenuhi misinya. Strategi tersebut melibatkan identifikasi elemen-elemen berikut. Yang pertama, siapa target audiensnya. Yang kedua, janji atau saran apa yang harus diberikan kepada audiens. Yang ketiga, bukti apa yang harus dibuat untuk menunjukkan bahwa proposal yang diajukan masuk akal. Yang keempat, apa kesan terakhir yang harus Anda tinggalkan. Ketika pengalaman penggunaan alat pemasaran yang efektif berkembang, yaitu presentasi, periklanan bekerja dengan media, penjualan layanan dan produk online, pemesanan dan membuat pertunjukan komunitas budaya, maka dari itu mereka dapat menerapkan langkah-langkah untuk menarik sumber daya keuangan sebagai bagian dari strategi LSM. Faktanya, teknologi informasi modern sebagai alat pemasaran memastikan ketersediaan proposal untuk audiens global dan membentuk kegiatan LSM yang akan menjadi sukses. Kesimpulan, promosi produk atau layanan non-komersial menyiratkan pemilihan komunikasi pemasaran yang efektif untuk menyampaikan informasi kepada khalayak sasaran. Pesan tersebut harus menjelaskan kepada konsumen manfaat apa yang mereka terima dari akuisisi dan merangsang mereka untuk bertindak. Adapun beberapa cara yang digunakan untuk menarik konsumen adalah sebagai berikut. Konsumen harus memahami manfaat yang akan mereka terima dari pembelian barang atau jasa. Yang kedua, komunikasi pemasaran yang dipilih dengan baik akan membawa informasi yang berguna bagi khalayak sasaran atau bagi konsumen. Yang ketiga, pesan tentang barang atau jasa harus memiliki pilihan bagi konsumen. Kemudian yang keempat, pesan komunikasi yang ditujukan kepada konsumen harus memotivasi mereka untuk bertindak. Dan yang kelima, daya tarik kepada khalayak sasaran harus menarik. Demikian hasil review jurnal dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan nanti kalau ada masukan atau tanggapan atau pertanyaan dari kawan-kawan sekalian, bisa nanti kita diskusikan di ruang LMS Pasca Sarjana UIN Antasari Banjarmasin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.